Iya, iya Pak Erik ini udah banyak tadi ya tanggapan Bu Henry, Pak Tauhid gitu ya sama Pak Mahendra. Jadi memang kalau kita lihat harapan terhadap BUMN itu sangat besar karena sebagai penggerak ekonomi dan juga semua sektor ada di BUMN ya Pak ya. Nah mungkin bisa menanggapi tadi Bu Henry bagaimana membangun supply chain di antara BUMN. Lalu CSR apakah mampu juga untuk mendukung menjadi UMKM naik kelas. Silakan Pak Erik. Konteksnya yang harus kita sepakati bahwa kalau kita lihat dari sejarah kita, sejak dulu kan memang sumber daya alam kita menjadi sebuah kekuatan. Tapi kita tidak pernah membuat ekosistemnya. Akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan selalu ada di tempat lain. Betul. Sama, kita juga tidak pernah menyadari bahwa market kita sangat besar sekali. Yang akhirnya market kita pun hanya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan bangsa lain. Nah disitulah kenapa kita harus bersepakat bagaimana dengan tadi poin-poin besar ini kita harus membangun yang namanya ekosistem kita. Bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, tapi ekosistem Indonesia. Ini yang kadang-kadang kita terombang-ambing mungkin karena policy politik kita yang non-blok. Karena kita non-alliance, jadi kadang-kadang kita mesti baik sama ini, baik. Nah inilah yang kenapa pemerintah sekarang lakukan di bawah pemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kita ingin membuat ekosistem sendiri. Itulah kenapa sejak awal ketika saya ditugaskan di BUMN, kita ingin membentuk ekosistem. Ekosistem yang bisa membuat tadi kita ada bargaining. Untuk kita sebagai tentu pertumbuhan dibalikan ke Indonesia. Ini momentum yang luar biasa ketika China itu di tahun 80-an menjadi center daripada pertumbuhan ekonomi dunia. Sekarang ini momentumnya Indonesia menjadi tadi pertumbuhan ekonomi dunia. Tetapi harus yang didasarkan ekosistem kita. Nah karena itu kita di BUMN contoh. Ya, ketika kita bicara logistik. Apa sih yang kita perbaiki? Bagaimana efisiensi yang terjadi di pelabuhan di Indonesia. Kenapa kita memerjerkan Pelindo yang 1, 2, 3, 4 sekarang nggak ada lagi. Hanya ada satu Pelindo. Itu mengefisienkan berbagai jenis birokrasi supaya lebih turun ongkos logistiknya. Lalu kita kedua bikin apa? Kenapa kita mesti mampir ke negara tetangga? Kenapa kita nggak perlu direct dari Indonesia ke UAE? Pakai UAE sebagai jendela dunia kita untuk mengirim barang-barang kita ke luar negeri. Nah ini yang kita namakan ekosistem. Sama kalau kita lihat data kesehatan. Data kesehatan kita 2 juta. Masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. 99 triliun. Terus kita ngapain? Betul. Diam-diam aja. Harus buat dong yang sama. Nah itu yang harus kita buat. Kenapa kita alhamdulillah pertama kali pemerintah membuat terobosan namanya KEK. Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan di Sanur di Bali. Supaya apa? Tadi kita menarik paling tidak sebagian potensi market kita yang sudah ada balik ke sini. Kita nggak bisa bilang 2 juta nggak boleh pergi. Tapi kita harus seimbangin. Ini yang kita bicara, kita sepakat semua. Kita harus mengintervensi di titik yang sama. Ekosistem Indonesia yang harus kita buat. Nah yang kedua, saya sepakat. Database. Iya betul sekali. Itu masalah terus Pak dari dulu. Program kita sudah terlalu banyak. Semua kementerian punya, CSR punya. Tetapi kita tidak punya yang namanya satu single data. Betul. Semua departemen punya data masing-masing. Masing-masing. Kita sudah bisa mengkonsolidasi contoh Peduli Lindungi. Kita pakai sampai 60 juta. Tetapi ini COVID sudah mulai hilang lagi tuh data. Mesti dipakai dong Pak. Padahal ini momentum yang luar biasa. Karena itu supaya apa? Yang tadi kita sepakati. Ketika program-program pemerintah ini berjalan, harus tepat sasaran. Apakah yang namanya subsidi, apakah yang namanya keberpihakan kepada UMKM. UMKM-nya yang mana? Kadang karena itu Pak. Kita dorong, kenapa? Contoh, kalau kita bicara mengenai UMKM. Kemarin kita memerjerkan BRI Penggadaian PNM bukan berarti kita memonopoli UMKM, tidak. Tetapi bagaimana tadi memastikan ada UMKM yang namanya PN Mekar, ibu-ibu di desa-desa yang pinjaman 1 sampai 4 juta dan tingkat kemacetan cuma 0,15%, dia bisa naik kelas
dari 1,4 juta ke penggadaian pinjamannya menjadi 20 sampai 50 juta. Oke. Dia bagus di penggadaian, dia naikin lagi ke BRI menjadi 100 juta. Nah, market. Saya rasa market UMKM pun harus diindustrialisasi. Iya, iya. Kita mesti mencontoh bagaimana beberapa negara itu punya keberpihakan dengan UMKM dengan mengkonsolidasikan jenis usahanya. Karena kalau terlalu kecil, akhirnya tidak kompetitif. Iya, betul. Dan gak naik kelas Pak, akhirnya juga Gak bakal. gambarnya segitiga terus. Dan tidak kita mesti berubah. sadarin posisi daripada yang namanya kewirausahaan di Indonesia itu sekarang besar Betul. dan ultra Bawah. mikro dan small. Iya, Yang mediumnya hilang. hilang, betul. Nah ini yang harus kita dorong kembali supaya ada mediumnya. Tapi kalau kita bicara medium harus industrialisasi. Betul. Bukan berarti industrialisasi dijadikan korporasi. Betul, tidak Ya, harus. Tidak tapi harus. Kemitraan. Tetapi menyamakan Ya. produk yang mereka lakukan secara bersama-sama menjadi sebuah nilai ekonomi Ya. yang bisa bervaluable, ya, jadi dikonsolidasikan. Oke. Itu bisa. Contoh ini kita juga bikin yang namanya ekosistem makmur. 167.000 hektar, 122.000 petani. Ini cuma 4. Memang kadang-kadang ditanya, kok cuma 4 Pak Erik? Cuman kelapa sawit, gula, Yang udah siap Pak. jagung, padi. Karena saya bilang kalau saya mesti memayungi 100 jenis hortikultura, nggak efisien lagi. Betul. Padahal di Makmur ini Himbara sudah memberikan pinjaman kepada petani. PT Pupuk memberikan pupuk tepat waktu dan bibit yang benar. Karena mohon maaf Bu, kadang-kadang ya kenapa saya berkoordinasi dengan Pak Menteri Pertanian, bibitnya harus benar. Iya. Jangan sampai nanti petani menanam kelapa sawit taunya pas udah besar setelah 6 tahun baru tahu ini jenisnya kelapa sawit laki yang nggak ada. Nah ini kondisi di lapangan. Oke. Dan ada asuransi gagal panen yang namanya Jasindo, lalu di off taker. Off taker oleh siapa? Kalau gula, kelapa sawit oleh BUMN. Iya. Cuman kalau padi dan jagung kita mengundang private sector. Iya, iya. Contoh apa yang kita lakukan sekarang dengan kopi. Sekarang udah 7.000 hektar. Nah, Sudah jalan. terjadi transaksi kemarin di Belanda pertama kalinya. Oke. 5,6 juta US baru. Baik. 5,6 juta. Bahwa kopi kita bisa langsung ke Belanda yang tadinya mesti lewat Jerman. Iya. Nah, hal-hal ini ekosistem dan data. Oke.